Puji bagi Allah atas salat dan salam senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Nabi Isa Nabi Muhammad SAW, kerabat, sahabatnya dan penerusnya sampai akhir zaman. Hari ini kita memulai pertemuan pertama dari pengajian. Sebetulnya ini pertemuan pertama pengajian kita Al-Mukhlis sejak adanya pandemi COVID 4 bulan yang lalu. Jadi selama 4 bulan kita vakum mengadakan pengajian. Fitri, mudah-mudahan amalan kita selama bulan Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam kebaikan. Selain pembukaan pengajian Al-Mukhlis juga hari ini bertepatan dengan acara syukuran dan doa persiapan pernikahan Ananda Rian Muhammad Rian Rahmatullah SE yang rencananya akan melangsungkan pernikahan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Rian merupakan putra keempat dari Bapak Salia dan Ibu Is. Menikah dengan Yuni Safitri SE, putri pertama dari Pak Evril Dov dan Ibu Is Nafisa. Keturunan Belanda. Padang. Soalnya namanya ada Evril Dov. Jadi ini keturunan Belanda. Ya, itu barangkali semoga persiapan sampai acaranya nanti berjalan dengan lancar. Ananda menjalankan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz untuk memimpin jalannya doa dan syukuran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah mungkin ya sekarang ya, nggak boleh di gedung kan. Makanya kalau mau nikah harus sekarang katanya. Mubeng. Nikah mah cukup akad. Dengan rahmati Allah, kita akan doakan nanti juga kita ikut berbahagia. Tapi sebelum nanti kita membaca surah Ar-Rahman ya, dan kita membaca doa, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan nasihat pranikah ya. Atau ini bagi calon pengantin baru si Arian ya, dan menurut ibu juga yang sudah menjadi pengantin baru ibunya, hari baru babarungas jadi insyaallah hari baru baringung gitu. Baringung. Ibu kenalan dan misalnya ada masalah ya. Saya rumah tangga itu rumit ya. Saya kalau sederhana itu rumah makan. Ibu yang dirahmati Allah, pertama mobil khusus nasihat kanggo Arian dan juga untuk kita semua, barangkali niatnya belum lurus, maka tujuan daripada nikah harus kita ketahui ya. Tujuan daripada nikah yang pertama adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena nikah itu dalam Islam ya, bukan hanya sebatas mohon maaf mengumbar hawa nafsu. Karena kalau hanya itu, apa bedanya dengan binatang? Karena binatang juga nikah secara bahasa ya, bahasa istilah. Karena secara bahasa nikah itu dukul ya, atau hubungan intim, itu nikah secara bahasa. Nikah itu bahasa Arab, akar-katanya nakah ya, nakah yang itu nikahan, masdar dari kata nakah. Tetapi bagi manusia, bagi manusia yang beragama Islam, pertama nikah itu adalah sebagai ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Dulu ada sahabat datang kepada Rasulullah karena dia ingin masuk surga. Dia ingin masuk surga, merasakan ibadahnya belum seberapa. Ada sahabat yang pertama, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur malam, saya akan ibadah semalaman. Artinya apa? Sholat sunnah, qiyamul lail. Kata sahabat yang satu. Apa kata Rasul? Ketahuilah, aku itu qiyamul lail. Aku juga bangun malam, melaksanakan tahajud. Bahkan bagiku tahajud itu wajib. Karena yang membedakan dengan kita, bagi Rasulullah itu tahajud wajib hukumnya. Tapi aku juga tidur, kata Rasul. Kan begitu ya? Aku juga tidur, meskipun aku bangun
aku tahajud, bahkan Rasul tidak boleh meninggalkannya. Karena qiyamul lail bagi Rasulullah itu wajib hukumnya. Kalau kita kan sunnah, anjuran. Kalau bagi beliau wajib. Sahabat yang kedua, kalau begitu saya tidak akan berbuka, saya akan puasa tiap hari. Akan puasa tiap hari. Dia saking inginnya masuk surga gitu, takut tidak masuk surga. Apa kata Rasul? Aku juga puasa. Ramadan 30 hari atau 1 bulan, puasa juga sunnah ya, dan lain-lainnya. Tapi aku juga berbuka, tidak terus berpuasa tiap hari gitu. Ya. Nah, sahabat yang ketiga, oh kalau begitu aku tidak akan menikah. Karena dia mungkin pikirnya menikah itu mengumbar hawa nafsu gitu kan, syahwat gitu. Kalau begitu aku tidak akan menikah. Aku hanya akan beribadah terus. Apa kata Rasul? Aku juga orang yang paling takwa di antara kalian. Paling hebat ibadahnya gitu kan. Tapi aku juga menikah bahkan dengan beberapa orang wanita. Allah memberikan kelebihan khusus lebih dari 4 bahkan. Kalah lagi sahabat itu. Apa kata Rasul? Faman radiba anni atau an sunnati, barang siapa yang tidak suka dengan caraku, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Artinya apa? Islam itu menganggap karena nikah itu sebagai ibadah. Jangan khawatir, nikah itu ibadah. Lalu ada sahabat itu yang mencela, bagaimana ya Rasulullah, dia kan mengumbar hawa nafsu, syahwat, ya kan? Apa kata Rasul? Lalu bagaimana pandanganmu jika syahwat itu disalurkan kepada yang bukan haknya, bukan halalnya? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa dong? Dosa. Berarti kalau pada yang haknya, pada yang halal, maka bernilai ibadah. Masya Allah. Nah, kalah tuh sahabat tuh. Akhirnya agama itu Allah ciptakan kita manusia, Allah maha tahu kebutuhan manusia. Tapi hebatnya dalam Islam, hal yang demikian pun dianggap ibadah. Maka Aryan, punten, luruskan niatnya, nikahnya karena Allah. Seiji tujuan nikah itu gitu. Macam apa bagus dengan nikah teh? Nu kahiji naon teh? Karena Allah. Semata-mata ibadah. Kata guru saya, nikah itu sakinah, mawadah, warahmah, wangonah gitu kan. Nah, gitu. Jadi ibadah minah gitu. Ya kata guru saya dulu kan gitu. Nah, itu satu ya, contohnya satu. Jadi niatkan ibadah. Kenapa? Nah ini. Lalu yang kedua dari